warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A dengan anggota yaitu saya sendiri, Artanto Elias Malau dengan NIM 1962. Kemudian ada Anissa Nur Fauzia dengan NIM 1941. Selanjutnya ada Alvin Syah Alam dengan NIM 1842 dan rekan saya satu lagi yaitu Muhammad Fikri Imbar dengan NIM 1857. Di sini kami akan membahas mengenai tugas besar yaitu desain seleksi material dari Hexbolt. Berikut ini merupakan gambaran dari Hexbolt. Nah, pada presentasi kali ini kami memiliki 3 outline. Outline yang pertama itu ialah pendahuluan, kemudian dilanjut ke pemilihan material, dan yang terakhir itu ada referensi. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, baut dapat diartikan sebagai suatu batang atau tabung yang membentuk alur helix atau tangga spiral pada permukaannya. Biasa kita sebut yaitu dengan ulir. Nah, baut ini sendiri memiliki pasangan, yaitu mur atau nut. Nah, fungsi dari baut dan mur ini adalah untuk menggabungkan beberapa komponen sehingga tergabung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Kemudian, pada umumnya Hexbolt dibuat dari baja, stainless steel ataupun kuningan. Untuk standarnya sendiri biasanya Hexbolt dibagi menjadi 6 bagian utama, yaitu thread, nut, round nut, shank, radius, dan head. Kemudian cara kerja dari baut ini sendiri seperti pesawat sederhana untuk mengubah torsi menjadi gaya linear. Sebagian besar baut dipererat dengan memutarnya searah jarum jam yang disebut dengan ulir kanan. Sedangkan baut dengan ulir kiri digunakan pada kasus tertentu. Misal pada saat baut akan menjadi pelaku torsi atau berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Fauzia, NPM 333419441. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan material, namun selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Pada pemilihan material, terdapat 6 proses manufaktur. Sebelum itu, kita bahas dulu pengertian dari baut. Baut dapat juga didefinisikan sebagai bidang miring yang membungkus suatu batang. Sebagian besar baut dipererat dengan memutarnya searah jarum jam, yang disebut ulir kanan. Dengan ulir kiri digunakan pada kasus tertentu, misalnya saat baut akan menjadi pelaku torsi berlawanan arah jarum jam. Nah, berikut merupakan tahapan-tahapan machining atau manufaktur dalam pembuatan baut. Yang pertama itu ada tahapan straightening. Proses ini adalah proses yang berlawanan dengan bending. Pada umumnya, straightening dilaksanakan sebelum benda kerja diproses ke tahap selanjutnya. Proses ini menggunakan roll-roll yang dipasang sejajar dengan ketinggian sumbu nol yang berbeda, dan benda kerja dilewatkan di tengahnya, sehingga yang awalnya bengkok menjadi lurus, dan halus. Tahapan straightening digunakan untuk meluruskan bahan kawat yang dihasilkan dari proses manufaktur, di mana kebanyakan dijumpai dalam bentuk gulungan. Karena jika kawat masih dalam kondisi tidak lurus atau masih dalam kondisi bergelombang, maka akan mengurangi kekuatan dari kawat. Selain itu, straightening juga dapat digunakan untuk mengurangi diameter dan membuat kawat menjadi halus tanpa adanya perbedaan pada permukaan. Yang kedua adalah tahapan cutting. Proses ini adalah tahapan pemotongan benda kerja yang sesuai dengan ukuran yang diharapkan dan biasanya sesuai dengan standar. Proses cutting dan straightening berada dalam satu mesin yang sama. Tahapan cutting digunakan untuk memotong benda kerja sesuai dengan ukuran yang diharapkan pada standar tertentu. Yang ketiga ada tahapan cold forging. Proses penempaan atau forging adalah proses pembentukan logam untuk menghasilkan produk akhir dengan memberikan gaya tekan dengan laju pembebanan tertentu.
Pada pembentukan ini, benda kerja dipukul atau ditekan dengan perkakas melalui beberapa tahapan. Tahapan cold forging digunakan untuk mempres atau menempa benda kerja sehingga akan diperoleh bentuk yang diharapkan. Proses pengepresan ini dibutuhkan gaya yang besar, terutama pada tahapan cold forging. Yang keempat, ada tahapan thread rolling. Tahapan rolling adalah salah satu proses rolling untuk membentuk ulir. Bentuk belik atau anular dihasilkan dari pembentukan atau pengaturan kembali material polos. Tidak membuang sebagian material seperti pada proses thread cutting atau pada proses grinding. Tahapan thread rolling digunakan memproduksi ulir pada benda kerja silindris atau konis dengan menggunakan proses pembentukan. Tahapan ini berbeda dengan thread turning yang halus memakan benda kerja dan membuang sebagian dari material. Jadi, intinya pada tahapan thread rolling ini tidak membuang benda kerja dari suatu material seperti pada tahapan cutting atau grinding. Yang kelima, ada tahapan heat treatment. Pada tahapan ini, baja atau benda kerja akan dipanaskan pada suhu tertentu. Pada tahapan heat treatment, sangat perlu untuk memperhatikan temperatur pemanasan yang dipakai karena untuk mencegah terjadinya melting pada benda kerja. Tahapan heat treatment digunakan untuk meningkatkan kekuatan benda kerja dengan memanaskan pada suhu tertentu. Pada pembuatan baut ini dipakai suhu 650 derajat Fahrenheit untuk pemanasan pertama, di mana pada suhu ini baja tidak akan melebur, justru akan semakin kuat strukturnya. Untuk pemanasan kedua, dipakai suhu yang mampu meningkatkan kesolidan dari baja tersebut. Dan yang terakhir ada tahapan pengujian tarik. Dilakukan tahapan pengujian tarik pada benda kerja, yaitu beberapa pengujian gaya tarik yang berbeda. Tahapan uji tarik digunakan untuk mengetahui kekuatan benda kerja dengan cara menarik benda kerja tersebut pada gaya tertentu hingga benda kerja tersebut putus. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada toleransi geometri. Menurut standar ulir ISO 29902-1977 bahwa spesifikasi ulir dituliskan dengan simbol TR 20x4 dan sudut bidang 300. Artinya, simbol huruf TR menandakan profil ulir trapesium dengan sudut profil 300. Simbol angka 20 menyatakan diameter nominal 20 mm dan simbol angka 4 menyatakan harga pitch 4 mm. Adapun geometri ukuran profil dasar ulir trapesium berdasarkan standar ISO 2901 dan ISO 2904-1977. Spesifikasi dimensi ukuran baut. Untuk mengukur diameter, panjang, dan kunci baut secara akurat, diperlukan alat ukur seperti jangka sorong yang juga sering disebut sebagai stigmat atau kapiler. Kunci baut heksagonal diukur dengan cara mengukur jarak antara dua sisi rata kepala baut tersebut. Berikut ini adalah spesifikasi dimensi dari ukuran baut tersebut. Berdasarkan panjang drat atau ulir pada baut, jenis baut dibagi menjadi dua, yaitu baut half drat dan partially threaded, dan baut full draft atau fully threaded. Nah, di sebelah kanan ini merupakan spesifikasi baut yang dimana kita rancang sendiri dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah pemilihan material. Masih dalam lingkup pemilihan material, yaitu gaya dan tegangan yang bekerja pada baut. Untuk gaya dan tegangan yang bekerja pada baut ini ada gaya normal atau tegangan normal, tegangan aksial pada saat proses pemuntiran baut, kemudian gaya geser atau shear, tegangan aksial. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel kekuatan baut dan mur dalam standar GC di sini, dikarenakan material
yang kami gunakan ini pada slide sebelumnya menggunakan tipe baut dengan bilangan kekuatan 8,8, maka di sini secara standar diharuskan memiliki kekuatan tarik hingga 80 kg per mm persegi, minimum dan maksimum 100. Kemudian batas mulurnya sebesar 64 kg per mm persegi. Oke, kemudian berikutnya ada pemilihan material. Nah, di sini pemilihan material kami menggunakan jenis carbon steel dari family metal. Dikarenakan sifat carbon steel di sini hardness-nya baik, toughness-nya baik. Nah, di sini termasuk nama pendeknya di sini steel ya. Tetapi secara spesifiknya merupakan carbon steel. Oke, kemudian yang berikutnya di sini ada diagram hubungan antara modulus Young dengan density. Jadi di sini dapat kita lihat pada diagram yang telah kami tandai di sini modulus Young-nya berdasarkan literatur disebutkan sekitar 100. Maka di sini kita tarik garis biru, kemudian densitasnya itu di angka kisaran 8. Maka sesuai pada diagram ini ditemukan pada wilayah steel. Oleh karena itu kelompok kami menggunakan bahan steel karbon. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemilihan material berdasarkan jenis prosesnya. Dapat dilihat dalam tabel berikut, terdapat macam-macam proses berdasarkan material-materialnya. Karena material hexbolt ini adalah material yang berbentuk asalnya dari logam dengan campuran besi, maka kita hanya mengacu pada tabel yang hanya menggunakan metal ferrous. Dapat dilihat pada shaping itu ada sand casting, die casting, investment casting, forging, sheet forming, powder method, electromachining, conventional machining, dan pada proses joining itu ada adhesive, welding metal, dan fastener. Dan pada finishingnya itu ada precision machining, grinding, lapping, dan polishing. Selanjutnya setelah kita mengetahui jenis proses apa saja yang dapat dilakukan dengan material metal ferrous, maka selanjutnya kita memilih salah satu proses yang digunakan untuk membuat hexbolt ini. Dari beberapa macam jenis proses, kami menggunakan salah satu proses yang dimana yaitu forging atau penempaan. Pada hexbolt sendiri ini rata-rata memiliki ketebalan 13 mm dan dapat dilihat pada section thickness-nya pada grafik tersebut bisa mencapai di atas 100 mm. Nah, maka dari itu penggunaan forging ini dapat digunakan oleh hexbolt karena forging sendiri adalah suatu proses penempatan dengan memberikan gaya tekan dengan laju pembenan tertentu. Ini adalah referensi yang digunakan untuk membuat suatu makalah dengan material hexbolt ya. Ya, di sini ada referensinya, itu adalah ASBI, dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light.